مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan beliau juga ahli filsafat. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan di dalam kitab Muqaddimah, man arad idkhal ar-raddi 'ala al-falasafah fa 'alaika bi kutubi al-Ghazali wal Imam Ibn al-Khatib. Ibnu Khaldun mengatakan, siapa yang ingin mengkritik pemahaman filsafat fi aqaidihi, di dalam akidah mereka, man arada idkhala raddi 'ala al-falasafati fi aqaidihi fa 'alaika bi kutubil Ghazali wal Imam Ibn al-Khatib. Siapa yang ingin mengkritik pemahaman-pemahaman menyimpang dari golongan para filosof di zaman tersebut, maka hendaklah dia merujuk dan membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali dan kitab-kitabnya Fakhruddin Ar-Razi. Itu rekomendasi langsung dari Ibnu Khaldun. Jadi kalau kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mendalami ilmu filsafat, itu tujuannya satu, biar beliau mendapatkan informasi yang valid, tidak asal dengar dari orang, sehingga nanti kritikannya itu objektif. Makanya beliau mendalami, menguasai ilmu filsafat. Setelah itu beliau lihat mana yang bertentangan dengan Islam, beliau kritik. Jadi satu kitab namanya Nihayatul Uqul. Nihayatul Uqul. Adapun Imam Ghazali juga punya kitab mengkritik para filosof muslim, khususnya Ibnu Sina dan Al-Farabi, dalam kitab berjudul Tahafatul Falasafah dan juga Maqasidul Falasafah. Setelah Imam Ghazali mengkritik para filosof, muncul ulama setelahnya mengkritik Imam Ghazali, namanya Ibnu Rushdi, berjudul kitab yang beliau tulis untuk mengkritik kitab karya Imam Ghazali berjudul Tahafatut Tahafut. Kalau Imam Ghazali kitabnya Tahafatul Falasafah, beliau namakan kitabnya Tahafatut Tahafut. Jadi itu hal yang biasa di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat di zaman itu. Jadi satu bidang ilmu namanya al-munazarah, diskusi ilmiah atau perdebatan dengan tujuan mencari kebenaran. Tapi kalau ahli tasawuf tidak suka itu. Makanya dalil-dalil, ya, ada seorang doktor, ini sekarang pakar ilmu kalam Asy'ari dunia. Alhamdulillah zaman kita ada. Namanya Dr. Said Faudah. Dr. Said Faudah ini beliau lulusan terbaik doktor di Al-Azhar Syarif, jurusan ilmu teologi dan filsafat. Nah, beliau ini di zaman kita masih hidup. Itu luar biasa ketika menjelaskan setiap, ya, pemahaman Asy'ariyah satu persatu dijelaskan. Nah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemahaman-pemahaman Asy'ariyah itu punya sanad semuanya. Jadi bukan Abul Hasan Asy'ari menciptakan pemahaman baru, tidak. Tapi beliau mengumpulkan pemahaman lama, itu dijadikan mazhab yang sistematis, yang nanti nisbat kepada nama beliau, nama belakang beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari jadi Asy'ariyah. Maka disebutkan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, beliau wafat pada tahun 429 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau sebutkan sanad-sanad ilmu Abul Hasan Asy'ari. Ternyata bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dibuat hal yang baru, tidak, tapi beliau, karena di zaman beliau ini sudah banyak firqah-firqah yang menyimpang pemahamannya, maka beliau berinisiatif untuk membuat satu pemahaman yang benar yang beliau kumpulkan dari guru-guru beliau. Makanya Abdul Qahir Al-Baghdadi ini punya guru, itu para imam besar, diantaranya Imam Isfaraini. Imam Isfaraini, Abu Bakar Bakkalani, dan Ibnu Furaq yang wafat pada tahun 406 Hijriah. Ini juga tokoh Asy'ari besar, namanya Ibnu Furaq. Bisa dibaca Ibnu Furaq, bisa dibaca Ibnu Fawr. Beliau
bertiga ini tokoh besar Asy'ari belajar kepada guru yang bernama Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili belajar langsung kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tiga tokoh besar ini sanadnya nyampe kepada Abul Hasan Asy'ari. Jadi bisa dipertanggungjawabkan pemahamannya dan diikuti oleh ulama hadis. Kayaknya seorang syekh namanya Abu Utsman As-Sobuni yang lahir pada tahun 373 Hijriah. Beliau menulis kitab berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf dan para ahli hadis. Akidahnya sama. Akidahnya salaf dan ashabul hadis itu akidahnya Asy'ari. Karena Abu Utsman As-Sobuni ini beliau mengajar kepada tiga imam besar, Abu Bakar Bakkalani, Al-Imam Isfaraini dan juga Ibnu Furak, yang tiga-tiga ini adalah ulama Asy'ariyah. Maka disebutkan di sini pemahamannya para sufi terdahulu, Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam As-Sari As-Sakhati, Abul Haris Al-Muhasibi, Bishr Al-Hafi, Ma'ruf Al-Qurhi. Ini akidahnya sama seperti akidah Asy'ariyah. Padahal mereka itu akidahnya itu bukan pendekatan ilmiah, pendekatan irfani, pengalaman spiritual. Ternyata Al-Imam Al-Kalabadhi yang wafat pada tahun 380 Hijriah punya kitab judul At-Ta'arruf. Kitab tersebut ada bab khusus menjelaskan akidah para sufi. Ternyata dijelaskan satu persatu. Kemudian kita bandingkan dengan kitab daripada ulama-ulama Asy'ariyah, itu tidak ada bedanya, sama. Yang kedua, akidah para ahli tafsir juga demikian. At-Tabari, Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ar-Razi, dan banyak para imam tafsir, Al-Imam Al-Bagawi, itu ketika menafsirkan ayat-ayat seperti yang disampaikan, Qulillah khaliqu kulli syai'in, katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu, penafsirannya sama semua. Apa itu penafsirannya? Bahwa perbuatan makhluk adalah makhluk. Kesimpulannya perbuatan makhluk adalah makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa perbuatan makhluk itu dibuat oleh makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Tapi kalau pemahaman Asy'ariyah, perbuatan makhluk itu juga adalah makhluk. Artinya perbuatan itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.